Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2025. Mari kita kenali lebih dalam substansi dan implementasinya untuk mendukung perlindungan dan kesejahteraan PMI secara berkelanjutan. Sesuai Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025, KP2MI atau BP2MI melaksanakan program peningkatan literasi keuangan. Program ini diberikan secara komprehensif kepada 4 sasaran: calon pekerja migran Indonesia, purna pekerja migran Indonesia, serta keluarga pekerja migran Indonesia. Tujuannya adalah membantu mereka mengelola keuangan di setiap tahap perjalanan kerja, mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. Dalam peraturan menteri ini, program literasi keuangan bertujuan untuk mewujudkan PMI yang cerdas dalam mengelola keuangan. Kesuksesan program ini didukung oleh kolaborasi berbagai pihak, meliputi kementerian dan lembaga, perwakilan Republik Indonesia, KDEI, pemerintah daerah dan desa, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam peningkatan literasi keuangan meliputi 2 aspek utama. Pertama, edukasi keuangan, dan yang kedua, pengembangan sarana dan prasarana. Aspek pertama dalam peningkatan literasi keuangan yaitu edukasi keuangan. Edukasi keuangan dilaksanakan dalam 3 bentuk. Pertama, lokakarya, kedua, pendampingan, dan yang ketiga, bentuk edukasi keuangan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Ketiganya bertujuan agar PMI semakin cerdas mengelola uang dan siap mewujudkan mimpi finansialnya. Bentuk pertama edukasi keuangan yaitu lokakarya. Lokakarya edukasi keuangan untuk PMI dan keluarga adalah pelatihan praktis, interaktif, dan fleksibel yang dapat dilaksanakan secara tatap muka ataupun daring. Lokakarya ini dilaksanakan pada saat pertama, pada saat pelatihan kerja, kedua, orientasi pra-pemberangkatan, ketiga, saat bekerja di luar negeri, dan keempat, setelah bekerja serta pulang ke Indonesia dan kembali ke daerah asal. Dan lokakarya untuk keluarga dilaksanakan pada saat pekerja migran Indonesia bekerja di negara tujuan penempatan. Kemudian tahapan lokakarya meliputi identifikasi peserta, penentuan materi, penentuan waktu pelaksanaan, penentuan lokasi, penentuan narasumber, pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam melakukan penentuan materi, wajib memuat materi mengenai 3 hal, yaitu pengelolaan keuangan, pengenalan produk atau layanan jasa keuangan, dan pelindungan pengguna layanan jasa keuangan. Materi pertama yaitu materi pengelolaan keuangan. Materi pengelolaan keuangan mencakup 3 pilar utama, yaitu pertama, perencanaan keuangan merupakan proses penetapan estimasi pendapatan serta kesepakatan tujuan keuangan keluarga yang jelas, terukur, dan dapat diraih, termasuk penentuan jumlah tabungan. Kedua, penyusunan anggaran merupakan aktivitas pencatatan dan penghitungan rinci seluruh sumber pemasukan dan pos pengeluaran yang dilanjutkan dengan pengalokasian dana untuk tabungan atau investasi. Ketiga, pengendalian anggaran, proses pemantauan dan pengelolaan pengeluaran secara disiplin menggunakan berbagai metode, seperti sistem amplop, serta pencatatan kas manual atau digital agar tetap sesuai alokasi yang telah disusun. Materi kedua yaitu materi pengenalan produk dan layanan jasa keuangan, mencakup pengenalan, pengelolaan, dan akses layanan keuangan yang aman dan terjangkau. Pokok bahasannya meliputi 5 hal utama. Pertama, tabungan dan pembiayaan. Kedua, asuransi dan jaminan sosial PMI. Ketiga, remitansi atau pengiriman uang. Keempat, investasi. Serta kelima, sistem pembayaran. Dan materi yang ketiga yaitu pelindungan pengguna layanan jasa keuangan. Materi pelindungan pengguna layanan jasa keuangan berupa pengenalan dan pengembangan kompetensi diri dalam mengelola dan memanfaatkan remitansi untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian bentuk kedua dari edukasi keuangan yaitu pendampingan. Pendampingan untuk PMI dan keluarga merupakan tindak lanjut nyata pasca pelatihan. Tujuannya adalah untuk membantu memahami dan mengatasi masalah, mengidentifikasi kebutuhan, serta meningkatkan keterampilan dan kemandirian. Bentuk pendampingan ini dapat berupa bimbingan, konsultasi, fasilitasi, hingga pemantauan berkelanjutan. Ini adalah dukungan berkelanjutan agar PMI dan keluarga mampu menerapkan ilmu, menghadapi tantangan, dan tumbuh mandiri.
Kemudian aspek kedua dalam peningkatan literasi keuangan yaitu pengembangan sarana dan prasarana. Pengembangan sarana dan prasarana bertujuan untuk mendukung PMI agar semakin cerdas finansial. Upaya ini meliputi dua hal. Pertama, pembangunan infrastruktur dan media, pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media agar materi edukasi keuangan dapat diakses oleh PMI. Kedua, materi edukasi keuangan yang dapat diakses oleh PMI dapat berbentuk media cetak atau non-cetak yang disusun sesuai kebutuhan PMI. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh tiga pihak utama. Yang pertama, Direktur Jenderal Pemberdayaan, kedua, pemerintah daerah, dan yang ketiga, UPT KP2MI, BP2MI sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Kemudian pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh, pertama, UPT KP2MI melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dirjen Pemberdayaan melalui Direktorat yang membidangi literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi. Kedua, pemerintah daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri atau Kepala secara berjenjang melalui Dirjen Pemberdayaan. Dan yang ketiga, Dirjen Pemberdayaan kemudian melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri atau Kepala. Format formulir dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang digunakan sudah diatur dan tercantum dalam lampiran peraturan. Kemudian pendanaan. Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan literasi keuangan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian penjelasan singkat mengenai Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang peningkatan literasi keuangan. Untuk membaca naskah lengkap peraturan ini, Bapak atau Ibu dapat memindai QR Code di samping atau mengakses tautan yang tertera pada layar. Terima kasih.